bisa belajar lebih banyak dari yang diajar di sekolah. Erlangga, belajar lebih belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat begitu banyak. Di antaranya nikmat sehat walafiat dan nikmat untuk bersilaturahmi. Bapak Ibu, mohon maaf, izinkan saya Yana Suryana memandu sebagai host, dan saya hanya mengingatkan sebelum pelaksanaan meeting room ini, kami berharap masing-masing Bapak Ibu untuk menonaktifkan terlebih dahulu, nanti untuk di mute terlebih dahulu. Mohon maaf, saya nanti akan di mute terlebih dahulu semuanya, sehingga terfokus kepada narasumber. Baik Bapak Ibu, nanti ada moderator kita Pak Dede. Untuk itu persilakan kepada Bapak Dede Rahayu untuk memandu kegiatan ini. Baik, terima kasih Pak Yana selaku host. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak KTD. Alhamdulillah sudah berada di tengah-tengah kita semua, Bapak dan Ibu. Selamat sore juga untuk Bapak dan Ibu. Ya, alhamdulillah kita semuanya sudah berkumpul bersama-sama di acara webinar pendidikan ini yang digagas oleh KTD 12 dalam rangka menjalin komunikasi dan silaturahmi di antara para educator ataupun para pendidik. Dan alhamdulillah juga di tengah-tengah kita hadir rekan kita di yang nanti sudah akan kita sampaikan. Bapak dan Ibu yang berbahagia, pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas kesediaan waktu dan juga kesempatan yang Bapak Ibu luangkan untuk mengikuti kegiatan webinar pendidikan ini. Ya, saya Dede Rahayu sebagai moderator akan mendampingi Bapak dan Ibu semua di acara webinar yang dilaksanakan di KTD 12 ini. Dan bisa berjalan efektif dan lancar sampai pukul 17.30. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, ya, sebelum kita masuk ke dalam paparan yang akan disampaikan langsung oleh Pak KTD, ada baiknya saya akan sampaikan beberapa teknis kegiatan agar kegiatan ini bisa betul-betul efektif. Bapak dan Ibu, terkait dengan materi hari ini, ya, berkaitan dengan era new normal yang dilaksanakan dalam menyiapkan pembelajaran yang bermakna. Nah, nanti akan disampaikan langsung oleh Pak KTD 12, yaitu Bapak Dr. Abur Mustikawanto MED. Yang selanjutnya, Bapak dan Ibu, tentu nanti juga setelah beliau menyampaikan paparan materi, maka akan diselingi oleh penyampaian informasi terkait dengan beberapa produk-produk pendidikan yang digagas oleh rekan kita, mitra kita, yaitu PT Erlangga. Ya. Dan selanjutnya, maka akan dilaksanakan sesi tanya jawab bagi Bapak Ibu yang nanti akan menyampaikan pertanyaan, boleh dengan cara raise hand atau angkat tangan, atau juga boleh menulis di kolom chat yang disediakan Bapak dan Ibu, ya, di sana. Nah, selanjutnya juga Bapak Ibu nanti bisa mengisi kolom presensi atau daftar hadir yang akan disampaikan pada
pertengahan acara ini ya. Yang selanjutnya nanti akan ada beberapa pertanyaan ataupun quiz yang nanti akan disampaikan kepada Bapak dan Ibu. Baik, Bapak dan Ibu, sebelum kita mulai acara webinar, izinkan saya untuk menyampaikan CV Bapak KCD kita, yaitu nama Abur Mustikawanto, Pror MID, tempat tanggal lahir Madiun 15 November 1966, alamat rumah Jalan Haji Mukti nomor 35, Desa Cibaligo, Cihanjuang, Kabupaten Bandung Barat. Selamat sore Pak KCD. Ya, Bertemu dengan Bapak. Pendidikan SD Angkasa 5, SMP Negeri 80, MA Negeri 42 di Jakarta. Jurusan Elektronika IKIP Bandung, jurusan Fisika ITB, S2 jurusan Science Education, Curtin University of Technology, Perth, Western Australia. Pra S3 jurusan Science Education, IT University of Education, Penn. S3 jurusan Pendidikan Teknologi Kejuruan UPI Bandung. Cold Courses, Curtin University of Technology, Perth, Western Australia. Professional Sandwich Program, Dirab Academy, Mannheim, Jerman. Japanese Language, Nagoya University, Japan. Inotex, Simeo Healthcare, Manila, Philippines. OPEC, Simeo School Partnership Program, Nonthaburi, Thailand. ICT Capacity Development, Koicha, Seoul, Busan, Korea Selatan. Inotex Simeo Sustainable Healthcare, Manila, Philippines. Organisasi OSIS di SMA 42 Bandung, Jakarta. Resimen Mahasiswa Batalion 1 ITB, IKMI Lokal Western Australia, Orari Lokal Bojonegoro, Jabar. Pekerjaan Kepala Seksi Kesiswaan Bidang PKPLK, Kepala Seksi Pelestarian Pembelajaran, Kepala Seksi Perencanaan dan Pelaporan BPTK, Kepala Seksi Pelayanan dan Promosi UPTD Tikompik, Kepala Kantor Cabang Dinas 12, mantan Kepala Sekolah SMKN Peternakan Lembang, dan masih banyak lainnya, termasuk Liaison Officer Native Speaker, Japan Foundation jika dosen tidak tetap, PDC Cimahi, dan Unpas Bandung. Itu segudang karir dan juga pendidikan yang telah dilalui oleh Bapak KCD kita. Oleh karena itu, Pak KCD luar biasa. Mudah-mudahan teman-teman kita ini mendapatkan motivasi dan pencerahan dari Bapak terkait dengan bagaimana menyikapi era new normal dan juga pendidikan yang khususnya ada di KCD 12 ini. Baik, Bapak dan Ibu, oleh kita dengarkan paparan materi langsung dari Pak KCD 12, Bapak Dr. Abur Mustikawanto, MPD. Silakan Pak KCD. Ya, terima kasih Pak Dede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dede, izin. Ya, betul. Saya kirim itu ya materi ya. Mudah-mudahan bisa dibantu. Jadi boleh biar di-on-kan, jadi saya tinggal ngomong kayak air ngalir gitu ya. Oke, siap. Ini akan disiapkan. Baik, dan terima kasih Pak Yulianto sudah memberikan room-nya ini ya. Jadi luar biasa, apresiasi kepada teman ini nih, partner dalam pembelajaran. Dan itu mudah-mudahan juga bisa berkontribusi dengan teman-teman yang lain di MGMP, terutama di KCD 12. Terima kasih Pak Yulianto ya. Sama-sama Pak Abur, terima kasih Pak KCD. Ya, Pak. Jadi begini, Bapak dan Ibu, pertama, saya akan coba terangkan dari slide pertama, nanti pasti mudah-mudahan akan berkembang. Tolong Pak Dede, slide pertama yang skopnya ya mandatori ya dari Kemendikbud. Atau nasional dulu, nasional. Halo, sudah ada Pak? Muncul belum?
Sudah. Tinggal di next aja, next. Ya, next. Next, Pak Dede. Next. Ya, ini dulu. Ya, upaya di tingkat nasional, Bapak dan Ibu. Kita harus sama-sama sesuara dulu. Jadi, karena situasinya dengan COVID-19, jadi saya akan fokus nanti banyak adalah menyentuh pada sisi pembelajaran yang bermakna. Yang mana pembelajaran yang bermakna ini kunci ya, kata kuncinya tuh harus ikhlas aja. Kalau sudah ikhlas, tidak transaksional sifatnya, itu nanti akan gampang berkembang. Yang bersangkutan itu pasti akan kreatif, inovatif, dan menyenangkan biasanya, joyful learning. Nah, oleh sebab itulah makanya Bapak dan Ibu, mudah-mudahan apa yang nanti saya utarakan ini menjadi pemicu. Karena apa? Saya sendiri secara pribadi pasti akan memberi contoh kepada teman-teman yang lain. Jadi tidak omdo gitu, omong doang gitu ya Pak Dede ya. Ya, betul, Jadi, Pak. Begini loh kepemimpinan saya. Kalaupun misalkan nanti, kan saya secara pribadi tidak bisa melihat, mengevaluasi diri sendiri sebetulnya. Pasti banyak kurangnya. Nah, oleh sebab itulah makanya evaluasi dari teman-teman, masukan dari teman-teman di lapangan itu sangat saya harapkan. Misal, Pak ini kurang begini nih, ayo. Jadi, lebih baik jadi lebah ya, tidak jadi lalat. Kalau lalat dimanapun pasti ya lalat aja, cari yang negatif-negatif. Tapi kalau lebah, di tempat yang kotor pun pasti sosok lebah mencari hal-hal yang positif. Artinya di sini adalah solusi. Seperti itu kurang lebih. Saya analogikan menggunakan binatang yang bagus ya. Jadi jadilah lebah. Bapak dan Ibu, kita lihat upaya di tingkat nasional itu jelas di sana. Jadi kita mandatori sebetulnya. Kita harus ikut Prokov ya. Prokov 19 itu maksudnya protokol COVID-19. Saya lebih senang menyingkat beberapa teman-teman di Jakarta, Prokov 19 saja, Prokov 19, artinya adalah mengikuti protokol 19. Nah, oleh sebab itu Bapak dan Ibu, saya di tingkat nasional terakhir itu yang nampak adalah penghapusan UN 2020. Itu suatu hal yang luar biasa. Dulu kan wacana, ya kan? Tahu-tahu ada COVID-19, ya sudah. Generasi yang sekarang ini, angkatan yang 2020, otomatis dipaksakan untuk tidak UN 2020. Baik, berikutnya adalah upaya di tingkat provinsi. Next, Pak Dede. Next, Pak Dede. Ya. Nah, ini di tingkat Provinsi Jawa Barat. Bapak dan Ibu, sebelum saya menjadi Kepala Kantor Cabang 12, alhamdulillah, saya kok mungkin nasib barangkali ya, sebelum ke sini, atau ke KCDO 12, insya Allah dan alhamdulillah saya banyak mengembangkan media-media pembelajaran yang sifatnya adalah membuat pembelajaran yang ear catching dan eye catching. Itulah yang disebut dengan pembelajaran bermakna. Kenapa pembelajaran bermakna? Karena memang pembelajaran bermakna ini akan sangat menyentuh dan menyenangkan bagi anak-anak kita. Dulu, kebetulan saya ngajar fisika dan elektronika. Yang saya ambil contoh aja. Pada saat saya mengajarkan solar system, pasti saya menggunakan pada saat itu alat-alatnya adalah kapur warna-warni, kemudian saya jelaskan matahari, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Neptunus, dan Pluto. Itu semuanya menggambar perlu energi, pasti menghabiskan sekitar 30 menitan. Zaman pada saat saya ngajar tahun 1991. Makin kesinian menggunakan OHP, makin kesini dan seterusnya menggunakan sesuatu yang menarik. Dan sekarang, pas kebetulan ada force major COVID-19 ini, pembelajaran-pembelajaran yang sudah direncanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, pada saat itu padahal belum ada COVID. Tapi sudah kita siapkan. Dan alhamdulillah, ya sebetulnya sih bukan alhamdulillah, mudah-mudahan cepat hilang COVID-nya. Jadi seolah-olah kita dipaksa untuk menggunakan apa yang saya sendiri secara pribadi maupun institusi buat di Tikomdik. Contoh, kita membuat VCT. Ada teman-teman di sini sudah mengikuti VCT kan? Itu tadinya kita nggak tahu akan seperti apa VCT itu dan akan seperti bagaimana membantu sekolah-sekolah lain dan di sekitarnya. Dan ternyata
setelah adanya COVID-19 ini kan seperti dipaksa. Nah, itulah sudah suratannya sebetulnya. Dan alhamdulillah akhirnya apa yang kita buat pada saat saya di Tikomdik itu dengan teman-teman yang lain, program-program media pembelajaran yang sifatnya menyenangkan di sana atau joyful learning akhirnya bisa digunakan oleh teman-teman di daerah. Nah, oleh sebab itulah makanya Bapak dan Ibu, apa yang disiratkan atau suratkan dalam tadi yang nasional, kemudian turun ke provinsi, itu semua kita akan akomodir di mana? Di sini. Next, berikutnya. Next. Kita akan akomodir di kita, di KJD wilayah 12. Nah, oleh sebab itulah makanya Bapak dan Ibu, ya pesan saya sih, hari gini Bapak dan Ibu ya, kalau bisa jadi seorang guru yang mungkin zaman saya dulu kalau ngajar saya sering dimarahin oleh kepala sekolah. Kenapa? Karena sumber yang saya baca kebanyakan sudah atau belum ya, belum dilakukan oleh guru-guru pada zamannya tahun 91, 2, 3, dan 5. Sumber yang saya pergunakan adalah buku yang namanya Quantum Learning. Jadi sosok kepala sekolah pada saat itu kan, apa itu Quantum Learning? Kenapa ngajar kok pakai musik? Kenapa ngajar ini, itu, dan sebagainya? Nah, saya bisa jawab pada saat itu bahwa ini adalah pembelajaran yang menyenangkan. Malah dimarahin sama sosok seorang kepala sekolah yang tidak tahu tentang quantum learning. Nah, maksudnya apa? Saya menceritakan hal itu adalah Bapak dan Ibu di lapangan, pada saat Bapak dan Ibu mendapatkan pembelajaran fisika, kimia, biologi, dan sebagainya, IPA, IPS itu 10 tahun yang lalu, kalau bisa, model pembelajarannya itu jangan disamakan dengan pada saat Bapak dan Ibu menerima pembelajaran saat itu, jangan. Kita harus mengikuti apa yang dimaui generasi anak-anak sekarang yang disebut dengan generasi Z. Anak-anak sekarang itu inginnya instan, menarik, joyful learning. Nah, oleh sebab itulah makanya Bapak dan Ibu, di KCD 12 ini kita upayakan secara mandatori, kita yang di lapangan adalah membuat model pembelajaran yang bermakna. Nah, ada yang tanya, yang bermakna itu seperti apa Pak Bur? Saya bisa cerita karena saya pernah ngajar. Yang bermakna adalah, satu, di room sebelah tadi dengan P4TK IPA, itu saya katakan, ada sosok guru di Papua, ada sosok guru di daerah Sorong menanyakan begini, Pak, lab saya oke, tapi bahan-bahan alat untuk di laboratorium tidak ada. Apakah saya harus menggunakan bahan-bahan di sekitarnya? Jawaban saya tadi adalah iya. Kalau Bapak dan Ibu bisa mengoptimalkan pembelajaran dengan menggunakan alat-alat yang ada di sekitarnya, itu luar biasa. Itu yang namanya guru kreatif. Adalah ini nggak ada itunya. Itu kan berarti jadi lalat. Kan sebaiknya menjadi lebah. Apapun, di tempat manapun yang kekurangan, solusinya harus cepat untuk mengeksekusi supaya terjadi pembelajaran yang baik, berguna, dan bermakna bagi anak-anak. Intinya apa? Ikhlas. Mungkin Bapak dan Ibu pernah lihat film MacGyver ya. Kebetulan saya sendiri senang sekali dengan MacGyver. Ternyata saya lihat dan saya perhatikan, kreativitas itu akan timbul kalau kepepet gitu ya. Katanya kepepet gitu Pak Dede ya, kepepet. Ya, betul, Pak Dede. Kalau kepepet kan itu, tapi kalau kepepet ada sekali jadi kepepet gitu, biasanya kreativitas akan timbul. Dan itu terjadi pada saya. Jadi kalau seandainya seperti sekarang ini dalam keadaan COVID-19, harus work from home, kemudian work from office, dan sebagainya, itu kalau diem itu seolah-olah seperti apa ya, kalau orang kreatif itu agak pusing gitu. Nah, supaya kreativitasnya timbul, akhirnya apa? Ayo optimalkan penggunaan otak kita, baik otak kiri dan otak kanan. Nah, supaya dia maksimum penggunaannya, bagaimana? Ini tambah satu lagi, kita harus literat Bapak dan Ibu, kita tuh harus literat. Literat di sini mencakup literasi, baca buku, materi pelajaran, plus suplemennya. Selama ini kan Bapak dan Ibu pasti ada dong waktu apa ya, ngopi-ngopi
segelas 2 gelas kalau yang suka kopi. Sambil ngopi, ambil eksplorasi materi-materi pembelajaran di internet, insya Allah Bu, luar biasa. Saya saja sampai saat ini sudah dan sedang lakukan model apa? Model supporting pembelajaran yang saya pakai untuk apa? Membuat laporan-laporan kegiatan kepada Bapak Ibu Kepala Dinas Pendidikan. Seperti apa contohnya? Mungkin Bapak dan Ibu ada yang sudah tahu, misalkan begini. Saya hanya menggunakan alat HP yang buatan lokal saja, artinya buatan ya nggak mahal-mahal amat sih. Selama di sana bisa mendownload aplikasi yang kita gunakan untuk pembelajaran, contoh yang saya selalu gunakan, aplikasi Quick, itu saya selalu pakai tiap saat. Kemudian, foto-foto bentuk galeri, itu juga sudah saya siapkan, sudah biasa Ibu dan Bapak. Kemudian apalagi, kalau sudah Quick bisa kita cari aplikasi video cropping dan trimming. Kemudian ada namanya KineMaster. Editing terakhir menggunakan InShoot. Bapak dan Ibu, tidak sulit untuk membuat model pembelajaran yang sifatnya animatif, komunikatif, dan fun. Mudah sekali untuk saya. Dan akhirnya apa? Setiap saya berikan laporan kepada Ibu Kepala Dinas maupun pejabat yang ada di grup, acung jempolnya mungkin ada, kalau ada 4 mungkin 4. Kenapa? Karena hanya saya sendiri yang menggunakan model pelaporan yang sifatnya komunikatif, animatif, menggunakan program-program aplikasi yang ada di Santero Jagat Maya. Nah, model seperti itulah yang saya inginkan, kita inginkan, implikasi dari apa yang dimaui, dimandatori oleh nasional, kemudian turun di provinsi, lalu di KCD 12. Saya inginnya beda daripada yang lain. Kenapa? Pasti saya yakin teman-teman di lapangan sudah mengeksplor banyak sekali aplikasi yang ada di gadget yang dimiliki. Dan saya yakin pasti teman-teman di sini gadgetnya sudah smartphone semua. Bahkan smartphone jalan, lalu laptop jalan, tablet jalan, dan bahkan siswa-siswa yang ada di nun jauh di sana juga sudah biasa menggunakan smartphone yang harganya murah. Nah, oleh sebab itu, Bapak dan Ibu, sebetulnya kalaupun tidak ada gadget atau laptop bagi siswa, solusinya adalah guru harus punya gadget yang mumpuni. Artinya gadget yang memang bisa dipakai untuk edit, saya nyebutnya edit video pembelajaran. Jadi kalau seandainya guru yang kreatif, guru yang tidak bersifat transaksional atau harusnya transformasional, artinya adalah kalau guru gugur tugas, berarti kan transaksional tuh di sana berpengaruh, ya kan? Tapi kalau guru berangkat dari rumah, kemudian ke sekolah, lalu setelah dari sekolah ada untuk niatan bertemu sama teman-teman sepelajaran, misalkan se-MGMP, nama-nama, sharing, dan sebagainya. Kemudian pulang ke rumah. Besoknya mungkin rumah, sekolah, ulin, saya nyebutnya ulin lah. Ulin di sini adalah menguatkan materi-materi pelajarannya tiap saat seperti itu. Ah, itu yang namanya guru yang luar biasa. Kenapa? Karena tidak gugur tugas sifatnya. Dan dia harus kreatif. Dasarnya itu semua adalah ikhlas. Nah, oleh sebab itulah makanya saya sih mengharap di KJD 12 itu ada banyak guru yang semacam ini. Jadi sifat curiosity atau penasaran itu dipupuk dari sekarang. Supaya jadi penasaran bagaimana? Ya harus banyak baca buku. Terus bukunya dari mana? Tidak hanya dari buku yang ada di perpustakaan. Nah, sekarang dengan menggunakan gadget informasi yang luar biasa di seantero dunia maya, insya Allah banyak sekali. Nah, oleh sebab itulah makanya Bapak dan Ibu, kita inginnya semua produk pembelajaran saat COVID-19 ini harus yang benar-benar disukai oleh anak. Kalau seandainya hari gini model pembelajarannya sama dengan pada saat kita, saya belajar dari misalkan dosen UPI atau dosen ITB yang sifatnya hanya one way begitu,
kemudian kita terapkan di sini, ya sudah nggak pas. Karena teknologi sudah makin baik, kita gunakan teknologi, harus mengikuti mereka. Kalau kita tidak mengikuti mereka, hari gini pasti bisa jadi siswa lebih pintar daripada gurunya, dari titik-titik tertentu. Kalau sebab itulah makanya Bapak dan Ibu, ayo orang sama-sama memperkaya diri sendiri dalam hal pembelajaran yang saya sebutnya dengan literat tadi. Guru makin literat, insya Allah makin banyak contoh-contoh model pembelajaran yang dia punya. Saya jamin, asal dia punya sifat curiosity atau penasaran yang tinggi bagi teknik pembelajaran yang dia miliki. Jadi selalu di-upgrade. Saya sendiri secara pribadi kalau seandainya masuk ke sekolah mana di sekitaran Kota Tasik dan Kabupaten Tasik, dah hoyong ngajar, dah hoyong ngaulang. Dan saya akan kasih contoh kepada teman-teman di lapangan. Ini loh, pembelajaran yang pernah saya lakukan pada saat saya jadi guru, yang sering dimarahin oleh kepala sekolah, yang ya menurut saya out of the box pada saat itu. Tetapi tidak baik oleh beberapa kepala sekolah. Itu mah terlalu ngayal atau menghayal dan sebagainya. Padahal sih, ternyata anak-anak yang sudah jadi orang sekarang, kebetulan terhubung dengan Facebook, reportnya luar biasa. Bahasanya begini Pak Dede, ini mereka bilang ya, Japri ke saya, Pak saya masih ingat Pak begini. Ternyata benar sekarang itu dibutuhkan sekali. Itu kan suatu hal yang saya pikir kita tidak terlalu meramal ke depan atau apa, tetapi dunia 10 tahun akan datang pasti akan membutuhkan satu teknologi yang sekarang mungkin tidak digunakan, tapi teknologi yang lain akan digunakan, dan seterusnya. Nah, itu akan didapat informasi tersebut, ya dari mana? Dari baca, dan seterusnya. Itu Bapak dan Ibu. Nah, di sini, ini adalah sebetulnya PowerPoint slide yang sebenarnya cuma ada 3 slide tersebut. Yang lain-lain hanya adalah suplemen. Nah, suplemen di sini saya akan ingin memberi contoh bahwa ternyata di Dinas Pendidikan melalui Tikomdik itu sudah memberikan contoh-contoh model pembelajaran yang sifatnya interaktif dalam menghadapi COVID ini. Yang tadinya kita tidak tahu bakalan ada COVID, itu sudah kita biasakan. Dan ya mungkin sekali lagi, mungkin sudah kesempatan bahwa COVID ini ada di kita, dan akhirnya kita sudah siap sebetulnya. Jawa Barat itu sebetulnya sudah siap untuk hal itu. Tetapi yang jadi masalah adalah, nah ini, mungkin nanti kita juga akan coba membuka ruang seperti ini lagi Pak Dede dengan itu ya, teman-teman dari Telkomsel ya, kalau tidak salah juga sudah sounding ke-12. Kita coba aja nanti, kita minta bantu Telkomsel untuk support model seperti ini di bulan Juli ya kalau nggak salah. Ya. Nah, Nah, yang jadi masalah itu sebetulnya adalah jaringan sebetulnya. Jadi kesiapan jaringan saja saya perhatikan. Jadi kalau dari sisi konten, guru-guru yang ada di sini kan banyak yang sudah ikut VCT juga. Itu suatu hal yang luar biasa. Modalnya sudah ada sebetulnya. Cuma terkadang kalau saya jadi guru di KCD 12, saya akan poyokan ke kepala sekolah. Pak, wifi-nya gedein. Jalan tol aja lah, untuk apa? Kalau seandainya konten-konten guru yang sekarang sedang mengajar di sekolah tersebut, jalan tolnya dibuka, gateway-nya untuk koneksi internetnya kenceng, pasti guru-guru, ya tadi saya katakan ulin tadi, eksplorasinya menggunakan kata ulin di sekolah, saya siapkan 2 atau 3 gelas kopi untuk pembelajarannya, besoknya hari pasti akan menarik. Kenapa? Guru punya improvisasi membuat pembelajaran dengan hanya menggunakan aplikasi-aplikasi yang gratisan di internet, menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada di handphone smart. Itu saya yakin pasti bisa dan harus bisa. Kenapa? Saya kan sudah mencontohkan dari sisi pribadi pun saya mau pamer. Nih ke Pak Yayat tuh di SMA berapa? SMA 6. Kemudian di Ibu siapa? Bu Lina dan sebagainya. Kok di Japri ya? Pak Abur kok bisa sih buat gini? Bu, dah saya mah hobi.
dan sama pingin beda dengan yang lain. Mungkin KCD 1 sampai 13 yang bisa seperti ini hanya saya barangkali. Ya sedikit sombong sedikit, artinya di sini adalah ayo orang sama-sama. Kalau kita bisa, kalau saya hanya ngewadul saja pasti. Ayo ke sini, ayo ke sini sebenarnya. Sementara sendiri saya nggak bisa menunjukkan hasil karya saya. Kan nonsen. Diketawain ya Pak Dede ya. Guru pun demikian. Ayo, ya bahasanya gini ya zaman dulu. Jangan rokok. Sementara guru sendiri di belakang di kantin ngawal ini masih ngerokok kan. Jadi kan aneh. Nah, saya akan memberikan contoh kepada teman-teman. Pada saat saya jadi guru kan, saya memberi contoh. Nih Bapak buat seperti ini dan sebagainya. Jadi nggak bisa diem. Nah, otomatis yang paling penting adalah curiosity. Kepenasaran kita harus ditimbulkan. Dan setiap kita memberitahu ke anak-anak, ke siswa, yang tidak tahu menjadi tahu, itu kan pahala bagi kita. Dan insya Allah pasti akan terkenang. Dan insya Allah nanti kalau seandainya Pak Dede tiba-tiba ya jadi kepala sekolah, pasti ditangisin ke sekolah, gara. Itu satu tanda, satu bukti bahwa guru-guru, teman kolega, dan juga siswa pasti senang dengan model pembelajaran yang dilakukan oleh sosok Pak Dede. Sosok guru-guru yang ada di sini nih, yang kita sedang online. Karena itu semua saya lakukan. Jadi saya tidak, bahasanya teh, ngewaduh semacam ini, tidak. Berdasarkan apa? Pengalaman. Jadi, kalau saya nyuruh begini gitu ya, itu sudah saya lakukan. Jadi jangan sampai, Bro, kasih tahu pembelajaran semacam ini, ternyata beliaunya sendiri tidak melakukan. Saya ambil contoh pembelajaran yang bermakna dan tidak harus kontak fisik. Ini pun juga bisa. Contoh misalkan ya, ini luar biasa. Bulan saya ngajar fisika. Halo adik-adik, misalkan ini saya guru ya Pak Dede ya, ini saya simulasi atau peer teaching. Contoh aja ya. Ini sekarang kita belajar tentang kecepatan cahaya dan kecepatan suara. Kalian udah tahu kan kecepatan suara berapa? Ada yang segini-segini, oke. Adalah 340 meter per sekon atau per detik. Kecepatan cahaya adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon atau per detik. Di kamar. Nah, pertanyaannya, cepat cahaya atau cepat suara? Kan gitu. Cepat cahaya. Ada yang bilang cepat suara, Pak. Ini dan sebagainya. Nah, sekarang gini. Ayo kita terapkan. Nah, sekarang kan musim hujan. Ya kan, adik-adik, kalian, siswa, gitu kan. Kita lihat terapkan aja. Ada lingkungan sekitar aja menerapkan kecepatan suara dan kecepatan cahaya. Contohnya bagaimana? Nah, ini musim hujan. Coba, geluduk itu, petir itu, kilatnya duluan atau suaranya duluan? Pasti kan berantem tuh siswa. Wah, ini cahaya duluan. Wah, ini suara duluan dan sebagainya. Nah, baru kita kasih penjelasan. Karena cahaya kecepatannya tinggi, 3 kali 10 kali 8, berarti kan lebih cepat daripada suara. Oleh sebab itulah makanya kilat dulu, jepretan foto dulu, dijepret ke Gusti Allah, cepret gitu kan. Geluduknya sedetik, 2 detik, atau suaranya nggak berapa lama baru keluar, jeger gitu kan. Oh iya ya, dan anak-anak seperti itu. Ini kurang lebih sebagai contoh. Dan bisa dikembangkan lagi teman-teman yang ada di sini. Kalian bisa ngukur nggak jarak sumber petir itu sampai kalian berdiri? Wah, gimana Pak cara ngukurnya? Pakai meteran, pakai ini dan sebagainya? Enggak, justru itulah pergunakan rumus itu tadi. Petir pada saat kilat di sana, kan nggak langsung jeger, petir cekrek jeger gitu. Kalau seandainya cekrek jeger, berarti kan petirnya nyamber kita ya Pak Dede ya? Ya. Di situ gitu kan. Tapi kalau cekrek gitu kan, detik, 2 detik, 3 detik, 4 detik, baru jeger gitu kan. Kenapa? Karena suara lambat jalannya dibanding dengan kilatnya, cahaya. Itu bisa teruskan Pak, improvisasinya bisa teruskan misalkan dengan, nah makanya malaikat itu identik dengan cahaya dan sebagainya dan sebagainya. Itu bisa Pak, asal kita literat dalam hal agama itu, bisa dihubung-hubungkan sebetulnya. Kuncinya adalah pada di gurunya, menjelaskan dengan literasi yang luar biasa. Makanya baca itu penting. Nah, tadi saya lanjutkan. Ternyata setelah 5 detik, suaranya baru terdengar. Terus gimana cara mengukurnya? Kan suara jalannya tiap detik 340 meter.
karena 5 detik sudah ada 340 meter per detik kali 5 detik. Coret-coret detiknya 340 kali 5, ya kurang lebih ya 2 kilo barangkali. Nah itulah kurang lebih jarak dari petir, sumber yang disambar petir dengan kita berdiri kurang lebih 2 kilometer. Ada hari-harinya, kok bisa Pak ngukurnya gitu? Ya nggak bener Pak, nggak bener gitu. Ya kalau nggak bener sok maneh ngukurnya lira gitu kan, jadi hari gitu. Itu suatu hal yang luar biasa menurut saya. Itu salah satu contoh di gelombang elektromagnetik di pelajaran fisika. Pelajaran yang lain gampang. Karena saya fisika ya pasti akan saya tunjukkan contoh-contoh di fisika. Mungkin itu Bapak dan Ibu. Ya, ini scroll berikutnya next. Ini adalah contoh-contoh saja. Coba next Pak Dede. Ya. Nah, ini yang penting kolaborasi antara kepala sekolah, guru nih yang penting dan siswa. Jadi sebetulnya Pak Dede atau siapapun yang ada di sini yang mungkin nanti suatu saat jadi kepala sekolah, kunci majunya sekolah itu ada di kepala sekolah. Kalau kepala sekolah maunya cari untung dari sisi finansial nggak akan maju. Kalau ada kepala sekolah yang punya visi ke depan, misinya baik dan sebagainya, ikhlas dan sebagainya, goyang dompetnya tuh keren gitu ya, insya Allah pasti dia akan maju. Kuncinya ada di kepala sekolah. Nah, kalau ada guru yang kreatif, guru yang suka jadi masalah dalam artian positif ya, bukan guru nggak ngajar dan sebagainya. Biasanya ada guru yang aktif, kreatif, seperti saya sendiri secara pribadi sering dimarahin kepala sekolah, nggak apa-apa. Tapi punya dasar untuk memberikan argue kepada beliau. Dan akhirnya ya memang pasti tidak mengenakan argue tersebut kepada kepala sekolah tersebut. Itu dulu pengalaman saya. Next Pak Dede. Baik. Target semua pembelajaran itu pasti hasil akhirnya adalah ke siswa. Nah, untuk mengetahui apakah pembelajaran itu tidak baik dan sebagainya, oke dan sebagainya, gampang ngeceknya. Tanya aja bimbingan konseling. Bu, tapi kalau ada yang mau ini ya, self evaluation, tetapi kita minta bantu guru bimbingan konseling. Seperti saya dulu juga melakukan hal sama seperti itu. Bu, tolong dah namanya Ibu Beni, itu bimbingan konselingnya. Bu Beni tolong kasih tahu dong masukan ke saya apakah betul model saya ngajar itu sudah baik atau belum dan sebagainya. Beliau ngasih masukan, Pak, begini. Oh, hampir 80% bagus ya? Bagus, Pak. Terus nggak enaknya apa? Bapak ngasih hadiahnya kurang banyak. Kebetulan pada saat saya sering ngajar, suka ngadakan kuis. Nah, kuis kalau dia bisa jawab, saya kasih permen coklat biasanya dulu. Dan saya selalu bawa tuh permen coklat 1 atau 2 yang Silver Queen kecil itu. Kalau di sini ada Pak Yulianto, wah ya, bagus tuh, ada buku-buku yang nggak pakai, kasihkan aja gitu. Anak-anak pasti senang. Itu luar biasa. Itu kan improvisasi. Kok bisa tahu Pak Bur kayak gitu? Saya baca buku aja. Kayak model kuis semacam itu bisa dicontoh untuk Bapak dan Ibu. Jadi untuk buat fun gitu, joyful learning. Seperti itu. Next Pak Dede. Baik. Ini adalah salah satu pembelajaran pendukung yang mana semuanya terkontrol. Karena mandatori, jadi aktivitas yang kita lakukan itu terkontrol semua. Jadi media pembelajarannya menggunakan apa? Untuk saat ini ya, media pembelajaran apa yang kita gunakan, ada ruang guru, ada rumah belajar, atau apapun. Itu gimana guru yang mengajar. Makin banyak berhubungan dengan teman-teman MGMP, makin banyak konten-konten supply resources yang Bapak dan Ibu miliki. Saya yakin. Beda dengan orang-orang yang tidak tergabung dalam MGMP. Gitu. Kemudian, untuk memantau kegiatan pembelajaran daring ini, itu biasanya kita akan memberikan laporan kepada Dinas Pendidikan bahwa sudah terjadi pembelajaran daring. Dan itu sudah saya lakukan dalam bentuk-bentuk laporan yang sifatnya motion picture dari Bapak dan Ibu kepala sekolah yang masuk, baik secara japri ke saya maupun secara grup WA di KCD 12. Dan itu selalu saya berikan laporan kepada Ibu Kepala Dinas melalui chatting atau WA group ya, WA group pejabat yang ada di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Jadi selalu dilaporkan Bapak dan Ibu. Kemudian distrik juga mendata platform apa saja yang dilakukan. Ada yang tadi misalkan untuk model daringnya Webex, selalu Zoom,
Kemudian di KCD juga kita upayakan untuk menggunakan Jitsi Meet, lalu Google Meet, lalu Lark, lalu Skype Motion Now. Itu juga selalu kita gunakan. Dikala Webex dan Zoom stuck, kita bisa gunakan Lark, Jitsi. Saya sudah gunakan itu Lark, Jitsi. Lalu kalau mau menggunakan model pembelajaran yang sifatnya pelaporan, Edmodo juga bisa digunakan. Dan itu semua data pendataan platform yang digunakan dalam media daring ini selalu terpantau oleh Dinas Pendidikan. Dan itu selalu kita laporkan. Berikut Pak Dede. Next. Bapak dan Ibu, kalau saya bandingkan dengan wilayah 12-13, di kita itu total SMA negeri 15, ya. SMK-nya 25 dan SLB-nya 3. Ada pertanyaan tadi di sebelah. Pak, kenapa ya kita ada SLB? Mungkin Pak Dede juga punya pengalaman di Melbourne ya. Di sana tidak ada SLB. Ya kan Pak Dede ya? Di sana tidak ada SLB. Yang ada adalah sekolah inklusi. Nah, kelemahan kita ini di sini adalah calon-calon guru yang belajar di UPI atau belajar dimanapun yang di sana itu belum dimuati pembelajaran yang sifatnya special need education. Jadi sekarang dipisah antara SMA atau kelas umum dengan SLB. Kenapa? Ya karena memang mungkin belum siap guru-guru yang kita punya untuk menghandle anak-anak yang punya berkebutuhan khusus, ya harus dimasukkan ke SLB terdekat. Itu kurang lebih gambarnya seperti itu. Lanjut. Bapak dan Ibu tadi adalah tadi yang saya katakan pembelajaran daring dari mana saja, ya sebetulnya tidak melulu ini gitu. Jadi apapun yang digunakan oleh Bapak dan Ibu, satu hal yang luar biasa menurut saya. Sumber-sumber tuh dari mana saja silakan. Makin literat Bapak dan Ibu, makin banyak yang dibaca dan didiskusikan dengan teman-teman MGMP, makin banyak dan pasti makin fun. Insya Allah, itu saya sudah jamin dan saya juga sudah lakukan hal itu. Lanjut. Pak Dede, next. Nah, ini salah satu, 2, 3, salah 4, salah 6 ya. Contoh-contoh yang digunakan oleh Tikomdik yang mana untuk pembelajaran yang sifatnya atau mengarah ke interaksi yang memang mengarah ke pembelajaran bermakna. Jadi kalau pembelajaran tidak diimbui dengan game-game seperti ini ya, ada video conference, ada mungkin nanti ada challenge dan sebagainya, dan hadiahnya ada. Kemarin Tikomdik juga sudah mengadakan challenge yang TikTok dan sebagainya itu, hadiahnya baru diberikan hari ini. Kebetulan saya tadi dan kemarin berkunjung ke Tikomdik, sedang packing itu, sepeda dan laptop juga tablet, yang mana mau dibawa dan diberikan ke mereka yang juara. Juaranya pada saat kapan? Ya pada saat COVID-19 ini. Jadi ada yang namanya, apa namanya itu tadi, challenge-challenge yang memang diekspos melalui media daring, dan alhamdulillah juaranya juga ada seperti itu. Ini salah satu contohnya ini saya ambil contoh yang saya paparkan ini. Lanjut Pak Dede, next-nya. Ya. Nah ini juga, ya kan ada nih Jabar from Home Challenge, itu ada sudah hadiahnya sudah dibagi hari ini sama kemarin. Kemudian ada ini apa Jabar Speak Up. Nah Jabar Speak Up kebetulan inisiatif saya di tim adalah untuk membiasakan anak-anak di daerah belajar mengekspresikan dalam bentuk conversation bahasa asing. Nah, itu biasanya didampingi oleh guru mata pelajaran bahasa Inggris. Apa konten atau topiknya? Ya mereka cerita aja. Kan jadi menarik gitu ya. Dan itu semuanya sudah dilakukan melalui daring. Padahal kita nggak tahu loh, nggak bakalan ngerti bahwa nanti akan kedapatan kena COVID-19 ini. Ini sudah kita lakukan. Jadi pas pada saat Jabar Speak Up angkatan ke berapa? 8 atau 9, tahu-taunya ada masalah ini ya yang post major COVID-19. Ya, memang tadi sudah suratan saja. Harus beginilah begitu. Dan alhamdulillah beberapa teman-teman di lapangan terutama guru bahasa Inggris untuk Jabar Speak Up sudah biasa dan itu fun untuk anak-anak itu. Kenapa?
anak-anak mendapatkan contoh dari guru bahasa Inggrisnya masing-masing. Itu kalau guru bahasa Inggris. Ada juga bahasa nanti dikembangkan di bahasa Jepang maupun di bahasa Mandarin. Next, Pak Dede. Nah, ini kemarin kan ada Pak. Teman-teman di sini kan pasti ada yang ikut PCC. Ada Jabar Speak Up. Kemudian ada share your tips, misalkan cara membuat misalkan video editing menggunakan cropping dan trimming, menggunakan Quick, menggunakan ini. Ayo kita explore aplikasi-aplikasi yang ada di sana, siapapun bisa explore. Nah, tetapi kalau bisa, hasil explore-nya Pak Dede dengan explore-nya Pak Yana, explore-nya Pak Yayat, sharing. Dalam apa? Dalam media daring seperti ini, komunikasi. Kita buat webinar, ayo kita membuat webinar untuk merangkai program aplikasi Quick misalkan, program aplikasi Inshoot, program aplikasi KineMaster, dan seterusnya. Itu kan suatu peluang untuk kita bisa diskusi dengan teman-teman yang ada di sini di KCD 12. Seperti itu. Next, Pak Dede. Nah, ini kan kemarin juga ada teman-teman yang, saya membuat ini nih, peternakan koi. Kemudian apa lagi? Pengalaman Caesar School, sharing aja sekitar sejam, 2 jam, minta ininya alamat Webex-nya atau Zoom gratisan yang hanya 45 menit, kenapa tidak kita gunakan? Sesama ini aja, sesama teman-teman MGMP. Itu kan suatu hal upaya, karena kita curious, penasaran, kita lakukan hal itu. Jadi saling siar gitu. Jadi seperti tutor sebaya semacam itu. Dan itu penting sekali. Saya pun kalau memang diundang untuk mendengarkan misalkan tutorial menggunakan membangun usaha di era digital menghadapi COVID-19. Kalau ada yang mahir, saya akan pasti ikut gabung di sana. Kenapa? Saya tidak perfect, saya tidak sempurna. Di titik lain, Pak Dede, Pak Yana, dengan teman-teman yang lain pasti ada kesempurnaan yang menurut saya juga harus saya bisa pelajari. Jadinya apa? Kita jadi guru yang paripurna. Ininya main, literasinya main, sumbernya sangat banyak sekali, dan akhirnya kita bisa pilih kapan kita menggunakan media pembelajaran yang bagus supaya anak-anak kita tuh mendengarkannya tuh senang gitu. Nah, senang sini bermakna. Itu sebetulnya target dari apa yang saya sebutkan di era new normal ini, yang tadinya kemana-mana bebas-bebas saja, tapi sekarang kalau kemana-mana harus bawa hand sanitizer, dan harus pakai masker, dan sebagainya. Kemudian model pembelajaran daring diutamakan, dan seterusnya. Ini adalah era new normal yang harus kita betul-betul hadapi. Tapi kalau seandainya menghadapinya kita tidak punya modal literasi yang cukup, insya Allah nggak akan bisa berhasil. Jadi kalau seandainya ini akan berhasil, ya kita sama-sama baca aja. Ikro aja. Ikro diimplementasikan. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Jadi kalau kata orang, Pak Abdul kok bisaan? Saya nggak bisa sebetulnya. Saya bisanya tuh hanya baca lebih duluan dari teman-teman yang lain. Jadi bahasanya kalau guru tuh membaca semalam lebih duluan daripada siswa. Itu kurang lebih analoginya. Terus Pak Dede, lanjutkan next. Nah, ini harapan dan usahanya. Next. Ini sebetulnya upaya kita sih melihatnya ke orang ya, sebetulnya ke kita sendiri pribadi guru. Jadi mindsetnya harus diubah, lalu kemampuan digitalnya juga harus mumpuni, dan seterusnya. Jadi kunci utamanya tuh sebetulnya ya dari sisi kedinasan ya, mungkin KJD 12 akan terus ya bahasanya meminta-minta infrastruktur di lapangan harus diutamakan. Nah, tadi hari ini juga barusan diskusi di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, kalau bisa model pengisian laboratorium IPA, IPS itu juga harus diutamakan. Kenapa? Sekarang kita mainnya kompetensi, konten yang paling utama. Jadi kalau seandainya teori saja juga nggak ada gunanya, dan seterusnya. Makanya kunci utama di sini adalah, pertama adalah ya
secara kedinasan KJD 12 harus nyontohin kan. Insya Allah saya akan memberi contoh. Saya bisa bahasa Inggris, saya bisa bahasa Jepang. Ayo yang lain di sini juga bisa kalau bisa. Jadi nggak ada kata istilah berhenti untuk belajar. Kalaupun saya tidak sempurna, di titik tertentu nggak bisa, saya ingin belajar. Pasti akan saya tanya terus. Pak Dede ini bagaimana? Pak Yan ini gimana nih? Gini dan sebagainya. Nah sekarang hari ini Pak, ini saya beri informasi saja, saya sedang belajar transmisi data. Jadi kalau Pak Dede kan kebetulan, ini cerita di belakang layar, kalau seandainya tidak ada work from home ya, lagi istirahat, saya cari materi atau barang-barang yang menurut saya bisa support hobi saya. Kebetulan hobi saya main-main dengan gelombang elektromagnetik. Saya kebetulan anggota Orari, amati radio, yang setiap saat saya ingin berhubungan dengan dunia luar. Saya ingin dapat informasi yang bagus dari orang-orang luar dengan menggunakan kebiasaan saya dalam bahasa Inggris. Saya sedang merakit antena amati radio yang saya coba akan usahakan bisa berhubungan dengan dan melalui transmisi digital. Dan kebetulan kemarin sudah saya tes dengan teman saya dari Unicom, itu bentuk antenanya namanya Yagi, arah ke selatannya saya arahkan ke Australia, dan arah kebalikannya reflektornya saya arahkan ke Uni Eropa, dan alhamdulillah di program 2 meter atau 140 MHz, lalu 2 meter, 10 meter atau 11 meter di 27 MHz, kemudian di 80 meter atau 100 meter di 3,5 MHz, dan 40 meter di 7,1 MHz. Itu semuanya terdeteksi dengan menggunakan program aplikasi. Ada 2 aplikasi yang saya gunakan, tapi harus dibuka, satu menggunakan laptop dan satu lagi menggunakan HP. Jadi kalau tune in ketemu di lapangan, saya akan kasih tahu, nih saya menggunakan seperti ini. Ada yang namanya Echo Link, dan itu saya gunakan untuk komunikasi data. Itu kurang lebih. Nah, siapa yang harus seperti itu? Ya, Bapak dan Ibu. Jadi curiosity-nya harus selalu ditingkatkan. Dan saya memberikan contoh kepada Bapak dan Ibu. Hayu orang sama-sama. Kita saling melengkapi. Sekali lagi, nobody's perfect, termasuk saya juga tidak sempurna. Lanjut Pak Dede, satu lagi kayaknya. Ya, next. Nah, ini hanya contoh-contoh, nah nanti bisa di-share dari Pak Dede ya. Menghadapi COVID-19 ini negara mana sih yang baik dan sebagainya. Ini lanjut. Nah, ini yang paling terakhir adalah ini Pak. Ini sekedar flashback saja. Pada saat edukasi 4.0 ini kan hybrid ya. Bapak dan Ibu kalau sudah teknologi skill-nya udah oke, human skill-nya udah oke, baik SQ dan EQ-nya udah oke, pasti akan timbul kreativitas. Nah, kreativitas ini kan harus berpikir kritis. Dia harus solutif. Kayak lebah gitu Pak tadi. Lebah di tempat sampah pun dia pasti akan cari hal-hal yang enak. Hal-hal yang bisa menguntungkan keturunannya. Sebaliknya lalat, di tempat yang baik pun akan mencari yang tidak baik menurut dia. Dan bau-baunya aja yang dicari, itu lalat. Makanya kita coba hayu jadi lebah sama-sama. Jadi kreativitas, kemudian berpikir kritis, harus solutif yang penting itu. Dan kolaboratif. Nah, kolaboratif di sini Pak, Bu, komunikasi harus jalankan, silaturahmi harus jalan. Kolaboratif di sini adalah contoh. Misalkan Pak Dede ngajar fisika, si Badun, Pak Yanan ngajar kimia, Pak Yayat ngajar misalkan matematika. Contoh kolaborasi dalam COVID-19 ini adalah kita ngobrol, yuk kita buat tugas satu tetapi terpadu. Nah, itu yang penting. Jadi anak-anak tidak merasa dikerjain. Itu Pak, pentingnya tugas-tugas kolaboratif itu. Makanya harus ada komunikasi antar sesama guru sains atau yang social science. Kan ini misalkan, contoh nih saya ambilkan analogi di room sebelah tadi, dia kimia kan. Ini api. Di titik apa saja pelajarannya di sana? Api kan berarti kan kimia. Fisikanya apa? Kalau megang baranya kan panas, misalkan seperti itu. Kemudian api itu akan disuplai oleh oksigen. Kemudian bahan-bahannya untuk supaya dia bisa terbakar apa saja? Misalkan ranting-ranting pohon dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ini kan masuk ke biologi atau lingkungan hidup dan seterusnya dan seterusnya. Itulah Pak yang saya maksud dengan pembelajaran bermakna. Jadi harus betul-betul paripurna pemikiran kita.
Dan terakhir, mainkan empati kita, Pak. Mainkan empati kita. Jadi kunci paling terakhir dalam pembelajaran bermakna itu adalah empati kita mainkan. Jadi kalau hari gini guru mengajarkan dengan gaya model pembelajaran pada saat dia menerima pembelajaran dipakai untuk mengajar hari ini, itu tidak pas, empatinya nggak main. Jadi yang harus dipikirkan Bapak dan Ibu yang bermakna itu adalah Bapak harus bisa mengikuti model pembelajaran saat ini yang penuh dengan per-IT-an secara animatif, kolaboratif, dan kecenderungannya problem solving yang cepat. Nah, untuk cepat itulah makanya Bapak dan Ibu harus punya sifat literat. Itu Pak Bu yang penting. Mungkin itu ya Pak Dede ya. Mudah-mudahan saya berbagi inilah pengalaman saja sebetulnya. Dan nanti saya bisa compare dengan negara mana dan sebagainya, karena memang saya punya pengalaman di titik itu, dan kenapa enggak kita bisa diskusikan. Tapi sekali lagi, saya tidak sempurna, justru masukan-masukan itu sangat harapkan, dan kita harus punya jiwa ini aja, kolaboratif saja sebetulnya. Oke, Pak Dede, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak KCD 12 yang sudah memaparkan presentasinya begitu mendalam. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kita berikan aplaus terlebih dahulu dengan mengacungkan jempol Bapak dan Ibu untuk Pak KCD kita yang luar biasa ini, ya. Luar biasa Bapak Ibu semua. Alhamdulillah Pak KCD, kami semua sudah menerima materi yang cukup mendalam. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ya, ada beberapa poin yang dapat disimak, ya, berkaitan dengan era new normal dalam menciptakan pembelajaran yang bermakna. Nah, tadi Pak KCD sudah menjelaskan kuncinya adalah bagaimana menimbulkan rasa curiosity atau penasaran di antara kita. Apalagi berkaitan dengan adanya hybrid technology skill dan human skill itu. Nah, Pak KCD, saya laporkan juga, alhamdulillah di sini sudah ada Bapak Ketua MKKS SMA Kabupaten Tasikmalaya, MKKM Kabupaten Tasikmalaya, Bapak Dr. Andes Haji Dudus, Diana MM, Bapak Haji Aming Saiful Mikdar, beliau juga Ketua MKKM di Kabupaten Tasikmalaya, dan Pak Kasih pengawasan, alhamdulillah sudah hadir, juga rekan-rekan, Bapak Ibu guru, para pengurus MGRP yang alhamdulillah saat ini sudah tidak sabar Pak KCD ingin langsung bertanya kepada Pak KCD langsung. Baik Pak KCD, barangkali Bapak dan Ibu sudah ada yang mengangkat tangan raise hand untuk bertanya, tetapi kita akan batasi saja dulu Bapak Ibu, hanya satu sesi dulu, karena nanti akan dilanjutkan oleh pemaparan dan sekaligus sosialisasi produk dan kuis dari mitra kita yang akan disampaikan. Oleh karena itu, kami berikan kesempatan, silakan kepada penanya yang sudah mengangkat tangan, Pak raise hand, Pak Asep Idin. Pak Yana, selaku host, mohon diaktifkan. Silakan kepada Pak Asep Idin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Halo. Pak. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya mengambil ini dari MGMP Bahasa Inggris ya, Edit. Sangat inspiratif sekali apa yang dipaparkan oleh Bapak Abur sebagai pemateri dalam hal kegiatan sekarang ini. Ada hal-hal yang perlu kami tanyakan, terutama di era new normal ini, bagaimana ini dalam situasi perkembangan COVID-19, terutama pendidikan di SMA wilayah KCD 12.
itu antara kota dan kabupaten. Yang kedua, tentunya tadi disimak bahwa lebih menekankan kepada pembelajaran daring untuk pembelajaran bermakna ini. Nah, ada hal-hal yang menjadi masalah, terutama menghadapi peserta didik yang memiliki latar belakang ekonomi yang kurang. Ini untuk menyelesaikan masalah yang komprehensif ini, bagaimana menghadapi orang tua yang tingkat ekonominya kurang. Sementara di sisi lain, siswa atau peserta didik tersebut memerlukan fasilitas-fasilitas yang harus disediakan, seperti itu. Nah, bagaimana cara solusi hal tersebut? Dua hal tersebut, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali bisa langsung ditanggapi saja Pak KCD. Barusan Pak Dede, ada beberapa titik suaranya terputus-putus. Kalau yang terakhir saya full dengar, mungkin yang terakhir dulu aja ya. Ya. Untuk solusi, ada beberapa sekolah yang solutif menurut saya. Saya juga acungkan jempol. Alhamdulillah ada Pak Dudus di sini. Saya juga akan mengadopsi ada beberapa yang memang dilakukan oleh kepala-kepala sekolah di kita. Tapi ada juga ya memang perlu ada perbaikan di lapangan. Jadi ada yang namanya memberikan itu tuh pulsa terus kemudian didistribusikan kepada siswa yang tidak mampu, Pak. Jadi tidak semua siswa yang diberikan. Jadi misalkan di SMA-nya Pak Dudus, SMA 1 Singaparna, lalu yang PLT-nya di Manonjaya. Itu kan ada tuh siswa yang punya cap KITM itu ya. Nah, jadi mereka lah yang harus dibantu. Jadi kalau seandainya memang sudah dibantu, memang sudah ada alokasinya, itu solusi yang memang sudah dilakukan di beberapa sekolah di KCD 12. Itu Pak, ada solusinya Pak. Tapi tidak semua. Ada Pak, sudah dilakukan itu Pak. So, maybe you should copy paste with activities that Pak Dudus already done, Pak. Oke, sure. Oke, itu ya satu. Yang kedua tadi agak putus-putus Pak Dede, coba. Itu bagaimana implementasi new normal dalam menghadap tentunya dalam situasi COVID-19 ini khususnya di KCD 12, Pak. Oke, siap. Oke, jadi gini, Pak. Jadi kemarin yang saya laporkan kepada Ibu Kadis, kelihatannya mungkin ya hanya di KCD 12. Saya laporkan daring dan luring dalam jaringan, daring atau online, dan luring luar jaringan atau offline. Kalau daring, itu tadi misalkan tugas-tugas yang tadi saya sarankan, kalau bisa biar tidak membebani siswa, soalnya itu terpadu, Pak. Jadi terpadu yang modelnya kolaborasi atau kolaboratif sifatnya. Jadi misalkan antara guru IPA ya, fisika, kimia, biologi, juga matematika atau MIPA. Jadi jangan sampai memberikan beban tugas pada anak-anak yang sifatnya seperti, maaf ya Pak ya, kan ada kadang-kadang model ya terlalu dalam tugasnya, akhirnya anak juga kapan bersilaturahmi dengan orang tuanya, kapan berinteraksi dengan orang tuanya, jadi kan terganggu juga. Nah, oleh sebab itulah makanya paling jitu ada beberapa titik sekolah negeri ya, dan ada sekolah swasta juga ada, saya pernah lihat dan saya pantau di swasta, tidak menggunakan tugasnya kolaboratif sifatnya Pak. Tentu juga masih menggunakan model daring. Daring pasti tentu, misalkan dengan wali kelasnya, lalu pelaporan dan sebagainya, itu misalkan tugas yang sifatnya terpadu tadi dikirimkan ke wali kelas misalkan, nanti tinggal di-share, ini loh tugasnya diamati oleh guru fisika, kimia, biologi, dan sebagainya. Yang penting kan si guru mata pelajaran kan dapat data, Pak. Dapat data aktivitas anak tersebut. Jadi aktivitas itu yang penting ada. Kalau dia membuat satu tugas yang sifatnya terpadu, pasti dong di sana udah unsur-unsur tadi MIPA-nya. Nah itu salah satu yang sudah dilakukan di sekolah swasta yang saya sudah pernah perhatikan. Lalu di sekolah negeri juga sudah ada.
itu dari daring Pak ya, dari daring itu solusinya semacam itu. Nah yang luring Pak, ini kemarin kita juga laporkan kepada Bu Kadis, luring itu luar jaringan atau offline, itu memang mau nggak mau banyak dilakukan di SMK, kejuruan. Tapi di Pak Dudus juga sudah saya laporkan aktivitas beliau yang memang mungkin kalau bisa di model digilir gitu ya. Ini juga saya sudah presentasikan kepada Ibu Kadis kemarin pagi. Luring itu kebanyakan di KCD 12 itu digunakan oleh SMK dan SLB Bu. Saya bilang begitu. Nah SMK-nya adalah seperti itu. Jadi seperti rel gitu. Rel kiri adalah teorinya, rel kanan adalah prakteknya. Dan itu harus dilakukan oleh SMK. Kenapa? Kalau prakteknya tidak dilakukan, berarti teorinya wungkul gitu. Jadi dicapnya kan sekolah sastra. Bisa ngelas tidak? Nggak bisa, karena nggak praktek. Nah, oleh sebab itulah dia harus sejalan. Itu untuk SMK. Nah, untuk SLB bagaimana? SLB, biasanya Pak, Bu, ini kebetulan saya juga belajar pada saat kuliah di luar. Pak Dede juga mungkin tahu yang namanya sekolah inklusi. Kita, karena SLB-nya terpisah dengan sekolah umum, akhirnya apa? Guru lah yang harus mendatangi ke rumah siswa. Ini yang modelnya luring. Kapan itu Pak, Bu? Nah biasanya begini, ada anak yang ngambek. Dah hoyong dikunjungi guru tersayangnya, guru nu gantengna dan sebagainya. Anak berkebutuhan khusus seperti itu Pak, Bu, dan harus dipahami juga. Sebetulnya kita harus paham itu, karena memang guru yang paripurna itu adalah guru yang bisa juga menerima anak didik yang sifatnya special need education, special need tadi, itu yang sebetulnya guru paripurna. Dari kita masih dipisah. Nah itulah Pak, jadi yang saya laporkan kepada Ibu Kadis, yang luring itu sudah dijalankan di beberapa SMK, karena memang harus, karena ada prakteknya, tetapi harus menggunakan Prokov 19 Pak. Protokol COVID-19 itu harus dijalankan. Contohnya apa? Misalkan di rombelnya itu ada 36 ya dibagi 2. Mungkin 15-15 dan jaraknya pun demikian. Lagian kalau misalkan ngikir kan nggak boleh berdempet-dempetan. Itu salah satu contoh di beberapa SMK teknologi. Demikian pula di SLB. Nah, yang jadi masalah sebetulnya adalah yang SMA Pak Bu. Di SMA bagaimana? Ini ada ide, ya karena mungkin takut kan, nggak mungkin kalau seandainya aktivitas luring itu dilakukan di SMA tidak ada izin dari KCD-nya, pasti nanti disalahkan. Tetapi ada rencana, bagaimana caranya? Mungkin dari Pak Aam ya, MKKS ini ya SMA, udah nanti modelnya seperti level 1 misalkan, level 1 kelas 1 ya, itu masuk semuanya misalkan. Dengan satu meja, satu siswa. Selesai pembelajaran, ya seperti tutorial, seperti itu kurang lebih. Selesai, ya sekolah tanggung jawab nyemprot ruangan. Besoknya siap untuk level 2, kelas 2 maksudnya, atau kelas 11. Demikian juga 2 jam, 3 jam itu modelnya seperti tutorial yang dilakukan oleh pendidikan jarak jauh yang selama ini kita punya. Jadi copy paste aktivitas tersebut dari SMA adalah copy paste dari pendidikan jarak jauh yang kita lakukan selama ini di Jawa Barat. Itu kurang lebih Pak. That's all. That's I only have information about that. So I hope Bapak will be sad ya, not happy, sad. Ya, Oke. gitu, Pak. Ya, thank you ya Pak ya. Ya, you're welcome, sir. Terima kasih Pak Dede, Pak KCD. Untuk memberikan kesempatan kepada Pak KCD rehat sejenak, walaupun ini masih banyak Pak KCD teman-teman yang menyampaikan, ya. Selanjutnya saya berikan kesempatan ini kepada mitra-mitra yang sudah mendukung kegiatan ini terlaksana, yaitu ya, silakan Pak Yulianto. Pak KCD, Pak Kasih, Pak MKKS, Bapak Ibu Kepala Sekolah, dan rekan-rekan yang lain. Mohon sejenak kita mendengarkan paparan dari mitra kita, yaitu dari Erlangga. Silahkan Pak Julianto atau Pak Ervan untuk menyampaikan beberapa menit saja.
Silakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Dede atas waktunya yang diberikan pada kami. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang terhormat kepada Bapak Abur, Kepala KJD 12 Tasikmalaya, pada Bapak Dede selaku moderator, pada Bapak Yana dan semua peserta. Terima kasih atas waktu dan izinnya. Jadi mungkin nanti untuk presentasi langsung kami sampaikan pada teman kami Pak ya. Jadi kami hanya memberikan apresiasi, terima kasih pada Bapak Abur atas izin yang telah diberikan pada kami. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan lebih baik lagi di kemudian hari, dan insya Allah kami siap support untuk kegiatan-kegiatan seperti ini di KJT wilayah 12. Mungkin waktu kami sampaikan ke Pak Dion, Bapak. Ya baik, Pak Yulianto, sebentar saya coba share dulu poin-poinnya. Nanti kita Bapak antar ke Pak Atam ya. Ya baik, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata memang sedang loading ya, jadi belum langsung. Nah, sepertinya sudah siap. Jadi terlebih dahulu saya mengaturkan terima kasih kepada ini Bapak Dr. Abur Mustikawanto MED sebagai Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 12 Provinsi Jawa Barat, sekaligus juga sebagai narasumber pada kesempatan hari ini. Kemudian Bapak Dede Rahayu SPD MPD sebagai moderator. Berikutnya juga Pak Yana Suryana Karya Eskom Mkom sebagai host pada kesempatan hari ini. Juga seluruh peserta webinar pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan pencerahan yang luar biasa dari Pak Dr. Abur ya. Kemudian tak lupa juga kami ingin menyapa MKKM Kabupaten Tasikmalaya yang pada kesempatan hari ini juga mengikuti kegiatan kita hari ini. Mudah-mudahan kemitraan yang selama ini terjalin antara Erlangga yang diwakili oleh teman-teman kami di Tasikmalaya, Pak Yulianto, Pak Anton, dan kawan-kawan senantiasa memberikan manfaat yang luar biasa kepada kita semua. Untuk tentu hasilnya adalah memajukan pendidikan di Indonesia, khususnya di wilayah Tasikmalaya. Baik, ini adalah salah satu produk yang ingin kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yaitu adalah e-book Erlangga Digital, di mana ini merupakan salah satu terobosan kami juga mengikuti kebutuhan pasar, di mana saat ini platform pembelajaran digital sangat diminati di semua kalangan ya, terutama di anak-anak yang memang sudah sepantasnya mereka saat ini belajar secara digital, yaitu di jenjang SMP, SMA, dan juga SMK. Baik. Berikutnya ini perkembangan kebijakan pemerintah. Saya kira kita akan fokus saja di tahun 2019 dan 2020, di mana Pak Jokowi sudah memberikan semacam rambu-rambu ya, bahwa di tahun 2020 satuan pendidikan, guru, dan lain sebagainya harus sudah mampu menyampaikan teknis pembelajaran secara daring. Terlebih pada saat ini, pada masa pandemi, tentu komunikasi secara langsung tidak memungkinkan, maka pembelajaran secara daring itu sangat memudahkan untuk kita semua. Lalu kemudian apa sih yang kami tawarkan? Kenapa harus memilih e-book Erlangga? Ini salah satu varian saja. Sebenarnya Erlangga juga saat ini sudah mengembangkan, selain e-book, kami juga ada audiobook ya, hanya bersumber suara saja, yang hanya bisa didengarkan, tetapi juga bisa interaktif, tetapi itu masih progres saat ini. Yang sudah siap yang kami tawarkan saat ini adalah e-book. Nah, yang pertama, siswa dapat membuat catatan di e-book yang tersimpan secara otomatis ya, dan tersimpan selamanya selama siswa tersebut masih berlangganan konten kami. Meskipun ini dalam bentuk PDF,
Ya tentu siswa juga ketika gurunya menerangkan di kelas ada informasi-informasi yang tidak didapatkan di buku, maka siswa bisa mencatatnya dan itu ada fitur di produk kami. Kemudian yang kedua, siswa bisa mendapatkan konten-konten terpercaya dan terbaik dari penerbit Erlangga. Kenapa? Karena e-book ini merupakan bentuk lain dari buku teks yang kami tawarkan biasa gitu ya. Jadi 100% sama. Hanya saja karena ini digital, tentu kami tambahkan fitur-fitur saja untuk memudahkan siswa. Kemudian yang ketiga, saat ini kami juga sedang menyiapkan link media interaktif, diantaranya soal CBT, ada audio listening, dan itu akan secara otomatis terupdate ke akunnya anak-anak ketika sudah berlangganan. Kemudian e-book juga menyediakan soal tugas ulangan harian, kemudian ulangan pokok bahasan dan seterusnya. Kemudian, nah untuk guru apa sih keuntungannya apabila menggunakan produk kami ini? Yang pertama, tentu kalau siswanya menggunakan produk kami, gurunya kita gratis. Lagi, kalau siswanya menggunakan e-book Erlangga, untuk gurunya kita gratiskan. Ya, e-book dalam versi Android nanti ya. Kemudian apakah Android-nya dikasih sama Erlangga? Silahkan nanti bernegosiasi dengan Pak Yuli gitu ya. Tidak ada yang tidak mungkin yang bisa kita support. Kemudian yang kedua, mendapatkan media mengajar secara gratis. Media mengajarnya apa saja? Media mengajarnya tadi ada PowerPoint pembelajaran. Jadi selain menggunakan e-book, nanti gurunya juga akan kami lengkapi dengan PowerPoint pembelajaran, kemudian audio, listening, dan seterusnya untuk mendukung program pembelajaran bahasa terutama. Kemudian mendapatkan RPP dan silabus secara gratis, dan yang keempat, guru bisa melakukan penilaian tugas siswa dari hasil menjelajah ya, atau hasil ulangan yang diaplikasikan dalam e-book ini, kemudian hasil ulangannya bisa dikirim melalui email atau WhatsApp kepada gurunya. Berikutnya, ini pengembangan produk app versi 1.3 saat ini kami sudah jalankan. Jadi nanti akan ada soal-soal CBT, soal ulangan harian, soal sesubbahasan, sampai bagaimana siswa bisa screenshot kemudian menyampaikan nilainya ke gurunya melalui email gitu ya. Itu sudah kita siapkan. Berikutnya, kemudian ya masa pandemi ini secepatnya selesai sehingga kami juga bisa memberikan pelayanan purna kerjasama atau sebelum kerjasama untuk materi-materi pendukung untuk gurunya. Katakanlah yang pertama seminar pembelajaran ABA 21, penyusunan soal HOTS, bimbingan menulis dan seterusnya. Atau yang berbasis kesiswaan. Karena sekarang buku sudah banyak yang e-digital atau electronic book, maka kegiatan-kegiatan yang berbasis itu juga bisa kita laksanakan, diantaranya adalah e-reading day ya, bagaimana siswa bisa membaca, kita lombakan, kemudian kita berikan hadiah untuk siswa-siswa tertentu yang berhasil mereview buku misalkan, tapi dalam bentuk digital. Kemudian pelatihan CBT, seminar motivasi siswa dan seterusnya. Nah, berkenaan dengan hal itu tentu harus ada pos pembiayaan yang disiapkan oleh sekolah. Ya, tentu tidak usah khawatir. Kami mohon maaf tidak untuk sok tahu di sini, tetapi tentu kami juga sebagai penjual juga belajar bagaimana ternyata di BOS itu sudah disiapkan gitu ya. Artinya pos pembelanjaan dari dana BOS juga disiapkan untuk belanja alat-alat teknologi yang berbasis teknologi untuk media pembelajaran dan komunikasi dengan siswa, diantaranya adalah pengembangan buku elektronik, kemudian pembelian atau langganan buku digital, atau aplikasi pembelajaran digital. Ini ternyata termaktub di poin 3 pembiayaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, diantaranya di poin 3 dan 4 itu. Itu artinya produk-produk digital yang kami tawarkan sangat relevan dengan Juknis BOS yang di tahun 2020 ini. Begitupun di sekolah madrasah, barangkali yang dalam hal ini kebetulan hadir juga dari MKKM. Begitu pula di madrasah, ternyata ada juga di poin biaya untuk pengembangan media pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi atau TIK, misalnya untuk pembelian bahan atau komponen materi perakitan dan pengembangan e-book. Jadi sangat relevan ya Bapak Ibu sekalian yang dalam hal ini dari madrasah. Berikutnya, ini ilustrasi e-book
Nah, ini sebagai penjabaran saja dari yang akan kami tawarkan kepada Bapak Ibu sekalian, ilustrasi e-book sebagai inventaris perpustakaan. Kalau tadi ada kesulitan gimana dengan siswa-siswa kita dengan taraf ekonomi, mohon maaf, kurang mampu, maka sekolah bisa menyediakan fasilitas e-book ini sebagai inventaris perpustakaan yang bisa dipinjamkan akunnya ke siswa, kurang lebih seperti itu, sehingga siswa bisa mengaksesnya di rumah. Tentu dengan pendukung lain, misalkan katakanlah Android dan lain sebagainya. Yang pertama, kartu berlangganan buku digital. Nah, ini voucher e-book. Nah, penjelasannya adalah voucher yang kami tawarkan ini dibelanjakan menggunakan dana BOS, kemudian disimpan di perpustakaan. Sehingga kalau ada pemeriksaan, fisiknya ada gitu ya. Kemudian yang kedua, teknis kerjasama e-book paket perpustakaan, satu akun email terisi satu mapel e-book, itu juga sangat memungkinkan. Cara-caranya sudah kami sharingkan di sini dan semuanya sangat memungkinkan untuk kita lakukan. Baik, saya kira berikutnya nanti akan kita sharingkan PowerPoint ini untuk Bapak Ibu sekalian. Kemudian ini daftar e-book ya, untuk SMP saya lewat saja. Daftar harganya ini untuk yang SMA wajib, saya kira masih terjangkau. Jadi variannya buku e-book ini dari untuk kelas 10 masa aktifnya bisa sampai 3 tahun. Untuk kelas 11 2 tahun, untuk kelas 12 itu hanya 1 tahun berdasarkan dengan durasi pemakaian e-book tersebut ya. Jadi bisa dipakai lagi di tahun berikutnya. Tapi varian yang kelas 1 juga yang 1 tahun ada sebenarnya gitu ya. Ini untuk yang peminatan. Jadi alhamdulillah untuk mapel-mapel ini sudah lengkap dan sudah siap kami tawarkan kepada Bapak Ibu sekalian. Kalau ini yang SMK ya, saya lewat saja. Kemudian untuk buku-buku perpustakaan non-teks ya, atau untuk buku-buku pengayaan, kami juga sudah siapkan. Ada beberapa yang cocok untuk remaja, katakanlah seri Cerita Rakyat Nusantara, seri Aku Ingin Menjadi, itu adalah pengenalan profesi, kemudian kisah-kisah Nabi, dan seterusnya, dan seterusnya. Juga termasuk untuk buku-buku pengenalan profesi untuk tingkat lanjut, seperti misalkan panduan praktik keperawatan anak seperti apa, analisis laporan keuangan seperti apa untuk anak-anak IPS, itu sangat cocok juga. Saya lanjutkan, kemudian di perguruan tinggi juga sudah kami siapkan. Ini cara penggunaan e-book, saya kira saya sekilas-sekilas saja, sangat mudah sekali. Bisa diaplikasikan di Android ya, saya kira dengan spek terendah pun sangat memungkinkan bisa. Kemudian bisa juga sebenarnya diakses kalau pengen di laptop, mengaksesnya bisa saja, tapi dengan tambahan aplikasi, contohnya Memu Play barangkali ya. Saya kira itu sangat mudah, hanya tinggal di-download kemudian di-install, sehingga kita bisa punya Android via offline-nya di laptop kita. Kalau guru menggunakan itu sangat strategis sekali, karena guru bisa juga presentasi menggunakan Android via laptop ya, atau Memu Play menggunakan itu. Nanti kita akan sedikit contohkan. Kemudian ada nanti juga di akun itu bisa diganti password dan seterusnya. Jadi ketika lupa password, tinggal klik lupa password, nanti admin kami akan mengirim password baru, jadi nggak usah khawatir. Ini fitur-fiturnya di Erlangga e-book yang kami sudah sampaikan. Jadi seperti ini ya tampilan-tampilannya. Ini yang jenjang SMA. Jadi full color, berwarna ya. Kemudian banyak juga gambar-gambar yang real ya, tidak dalam bentuk hitam putih, tetapi dalam bentuk foto ya, di mana memang saat ini anak-anak lebih senang mengakses gambar-gambar yang real gitu. Nah, terakhir sebelum saya menayangkan beberapa slide berikutnya, saya ingin menyampaikan tadi apa yang disampaikan oleh Pak Dokter ya. Jadi tadi saya lihat di Distrik Jabar ternyata menyelenggarakan kontes-kontes kekinian untuk rekan anak SMP, SMA, dan SMK, ada tentang membuat jingle dan lain sebagainya. Sebenarnya Erlangga dari awal pemerintah memberlakukan WFH dan juga belajar di rumah, banyak sekali lomba-lomba yang sudah diselenggarakan, bahkan sudah direalisasikan hadiahnya saat ini.
termasuk lomba-lomba guru. Di antaranya kalau guru itu bagaimana model pembelajaran digital di sekolahnya atau di rumahnya kepada siswa, menggunakan Webex, menggunakan Zoom, dan seterusnya. Itu ada lombanya kemarin, dan alhamdulillah saat ini sudah selesai. Nah, saat ini yang masih berlangsung lombanya adalah lomba berbasis kesiswaan. Tadi ada yang berbasis bahasa. Nah, saat ini Erlangga masih berlangsung audisinya untuk Erlangga English Speech Contest. Nah, lomba ini hadiahnya cukup menggiurkan juga. Hadiah pertamanya adalah 10 juta, hadiah keduanya 7 juta, hadiah ketiganya 5 juta. Caranya mudah, cukup bikin pidato dalam bahasa Inggris dengan topik-topik yang sudah kami tentukan, kemudian kirim videonya ke alamat website yang sudah tertera. Nah, untuk informasi lebih Ibu Guru boleh mengakses erlangga.co.id. Informasi selengkapnya ada di sana, termasuk tata cara bagaimana lombanya. Itu Erlangga English Speech Contest. Yang kedua, ini juga untuk anak-anak remaja kekinian, lomba monolog. Nah, ini juga sangat-sangat menarik buat anak-anak remaja saat ini. Pesertanya untuk SMA dan juga SMK. Artinya di jenjang yang sama ya, di satu level. Silakan lomba monolog ini juga bisa disampaikan kepada siswa-siswa di wilayah Tasik Raya ya, di sana Kabupaten dan Kota Tasikmalaya. Saya pikir banyak sekali bakat-bakat di sana, karena sebelumnya dari Tasikmalaya, Ciamis, Pangandaran itu ada peserta yang mengikuti Erlangga English Speech Contest ke Bandung, dan alhamdulillah masuk semifinal meskipun belum berhasil masuk ke grand final. Tapi saya pikir karena sekarang justru kesempatannya sangat terbuka. Karena apa? Karena audisinya dilaksanakan secara online menggunakan video. Jadi tes mentalnya berkurang lah, kurang lebih seperti itu ya. Kalau sebelum-sebelumnya lomba ini kami selenggarakan di satu mall di tempat keramaian, mereka pidato di hadapan orang banyak. Kalau sekarang siswa hanya bikin video, di-shoot, kemudian videonya dikirim ke kami, kemudian sudah habis by video. Kurang lebih seperti itu. Manfaatkan ya Bapak Ibu sekalian. Baik, saya kira itu beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Sebenarnya ada tutorial juga cara menggunakan produk ini, tetapi saya kira di kemudian hari bisa kita sampaikan. Pak Dede, terima kasih Pak Dede atas kesempatannya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas pencerahannya. Ya. Bapak dan Ibu, ada waktu 2 menit lagi. Pak KCD, masih ada yang ingin disampaikan, terutama dari Pak Yayat. Apakah masih mungkin Pak KCD 5 menit? Ya, silakan Pak Dede, Pak Yayat, monggo, silakan. Silakan Pak Yayat, karena sudah raise hand. Bagi Bapak Ibu yang mau bertanya, boleh via chat ya, atau via Japri, nanti akan dijawab oleh Pak KCD. Silakan Pak Yayat. Pak Dion, terima kasih Pak Dion. Pak Yayat. Baik, silakan. Pertanyaan Pak Yayat sedang Ada ke belakang, Bapak Ibu. Baik, Pak KCD. Bu Nurlela, ya, silakan Bu Nurlela. Pak Diana, mohon dibuka. Ya, silakan Bu. Kuma kembali lagi mau nanya ini. Ntar. Silakan. Aktifkan lagi. Bu Nurlela. Bu. Ini saya dengan gambar suara teh Mama. Barusan mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Iya, silakan. Halo. Ya. Ya, Bu. Ya. Terima kasih atas waktunya. Pertanyaan saya mungkin singkat saja. Tadi seperti diutarakan oleh Bapak Kepala KCD wilayah 12 bahwa belajar itu harus bermakna, kemudian kena kesasaran terutama anak-anak gitu. Nah, pertanyaan saya mungkin begini, kalau saya kaitkan pembelajaran bermakna dengan SE Mendikbud nomor 4 tahun 2020, saya agak rada bingung begitu. Halo? Halo? Ya, lanjut Bu. Halo, Bu.
Bu Nur? Nur Laila? Ya, putus Pak KCD. Saya sudah bisa nangkap itu pertanyaannya kelihatannya. Jadi gini Bu Nur, langsung saya jawab aja Pak Dede ya? Ya Pak. Jadi gini, filosofi bermakna itu adalah gini Bu. Jadi kita lihat untuk pembelajaran diri kita sendiri adalah kita minta bantu orang lain. Kalau di Jepang itu bahasanya menggunakan lesson study, ya. Jadi lesson study digiatkan di Jepang itu sebetulnya adalah untuk melihat sampai sejauh mana kita mengajar. Nah, kalau seandainya mengajar kita sudah ear catching dan eye catching juga membuat siswanya jadi terpesona dengan aktivitas kita yang luar biasa. Iya, Bu. Mudah-mudahan sudah paham ini pertanyaannya. Jadi hanya menekankan kepada kebermaknaannya itu apa. Jadi adalah pokoknya kita mengajar apapun bidang studi yang kita ajarkan, anak-anak itu senang, Bu, Pak. Anak-anak itu senang. Jadi kalau seandainya dia tidak happy ending atau sad ending, gimana Bu? Ya. Ya. Ayana? Lanjut Pak KCD. Jaringan di Bu Nur Lailanya agak terhambat. Jadi intinya bermakna itu adalah kita bisa mengetahui dari orang lain. Jadi kalau seandainya saya mengajar bermakna atau tidak, ya kita tidak bisa melihat diri kita sendiri. Tetapi upaya untuk ke arah membelajarkan anak-anak kita menjadi happy ending, senang, joyful learning, itulah indikatornya. Dari mana? Dari teman kita sebetulnya. Dari teman, kalau MGMP misalkan fisika, kemudian biologi. Bukan berarti kalau seandainya teman-teman biologi kita undang dalam ngajar kita di ruangan untuk mengoreksi kita, tidak. Tetapi apa? Untuk mengevaluasi kita apakah pembelajaran ini sudah bermanfaat atau belum. Nah itu sebetulnya. Indikatornya apa? Mungkin guru BK kita bisa tanyakan melalui angket yang sifatnya tidak berat sebelah. Jadi langsung tanya aja, Bu itu ngajarnya gimana? Ah nggak enak. Nah nggak apa-apa. Terus anak itu jangan dibenci. Tapi justru guru BK-nya kita coba cari informasi yang informatif untuk sebagai pembanding bahwa cara ngajar saya sudah baik atau belum dan sebagainya. Itu yang namanya mungkin nanti ke arahnya adalah bermakna. Dan saya sendiri saya lakukan sampai saat ini pun kalau saya mengajar barangkali atau memberikan materi atau speech gitu di depan teman-teman kepala sekolah atau mungkin guru-guru, insya Allah saya akan buat fun, happy ending. Dan biasanya ya saya selingi dengan itu Pak Dede ya, mungkin sulap-sulap kecil. Ya, betul, Pak Dede. Itu ice breaking-nya adalah, ya, kebetulan kemampuan saya di situ. Gitu. Dan beberapa contoh-contoh yang membuat orang, oh iya ya, gening omongannya Pak KCD benar. Dia bisa juga ini, itu, dan sebagainya. Nah itu, saya tantang untuk maju bersama-sama. Jadi kita ada diskusi selanjutnya seperti itu. Kurang lebih gitu Pak Dede. Baik, terima kasih Pak KCD dan Bapak dan Ibu yang saya hormati. Sehubungan waktu kita sudah menunjukkan pukul 17.41 dan azan maghrib, maka kegiatan webinar ini kami cukupkan sekian. Kami ucapkan terima kasih. Tetapi sebelum ditutup, Bapak dan Ibu, ada Bapak Ibu yang sudah bertanya tadi Ibu Nur Laila untuk bisa japri saya karena akan diberikan door prize dari PT Erlangga serta kepada 3 orang peserta yang masuk terlebih dahulu nanti mohon untuk japri kepada saya. Akan disampaikan door prize ya berupa buku agenda dari Erlangga. Terima kasih pada Bapak dan Ibu. Silakan Pak Yana untuk dipoto bersama dulu. Dan kami ucapkan banyak terima kasih kepada Pak KCD, Dr. Abu. Ya, sama-sama Pak. Dan juga kepada Erlangga, kepada Ketua MKKS, SMA Kabupaten Tasikmalaya, Kota, dan juga Ketua MKKN, serta Bapak Ibu, para pengurus MGMP, dan Bapak Ibu guru yang sudah
aktif dalam kegiatan webinar ini. Insya Allah kita akan laksanakan webinar untuk seri yang kedua di bulan Juli. Sekali lagi dari saya, terima kasih Dede Rahayu menyampaikan atas kekurangan. Sekian, terima kasih. Bila itu wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua sehat, maju, semangat. Baik, siapa? Kita foto hitungan 3 ya Pak. Yuli. Siap. Acungkan jempol Nanti Bapak bisa, Ibu. Bapak Ibu. Ya, 1, Pak Yonandi, makasih juga. 2, 3. Maju MGMP KCD 12. Ya, baik Bapak Ibu, terima kasih atas bergabungnya. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Saatnya kita mengakhiri kegiatan meeting room ini. Dan terima kasih kepada Bapak KCD yang telah memberikan materi. Mohon maaf yang sebesar-besarnya pada Bapak Ibu, sehubungan waktu kita sudah masuk azan maghrib. Sehingga meeting room ini kita tutup dengan mari kita tutup sama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya host Yana Karena luar biasa. Yang sebesar-besarnya KCD selalu bisa Assalamualaikum warahmatullahi pembinaan wabarakatuh. secara rutin. Erlangga membuat ilmu pengetahuan lebih menarik dan lebih mudah dipahami. Belajar jadi lebih menyenangkan, nggak cuma tentang teori. Aku bisa belajar lebih banyak dari yang diajar di sekolah. Erlangga, belajar lebih belajar.